Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Menurut Hasan Al-Basri bahwa manusia itu terbagi pada tiga golongan, tiga macam manusia. Yang pertama diperumpamakan manusia yang seperti makanan, bahwa di mana-mana pasti orang butuh makan, ya, dan orang tidak akan pernah lupa dengan makan. Terlebih di negara kita Indonesia ini, ya, terbiasa dengan makan dan selalu makan. Pagi sarapan dengan bubur atau dengan goreng pisang atau dengan sejenis makan nasi uduk. Tapi ketika di siang hari lapar, kemudian dia ditanya, sudah makan belum? Belum makan. Padahal dia sudah kenyang dengan sarapan-sarapan yang dia santap saat pagi itu. Dan perumpamaan orang seperti makanan adalah orang yang dibutuhkan oleh orang lain, ya. Kenapa? Karena kata Nabi, khairun nasi anfa'ulin nas, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain dan manusia yang lain. Jadi kalaupun kita saat ini sebagai manusia merasa dibutuhkan orang dan orang butuh dengan kita, berarti termasuk peringkat yang pertama, bahwa diumpamakan seperti makanan yang dimanapun makanan berada selalu orang pasti mengejarnya. Orang tidak ingin kelaparan, orang tidak ingin perutnya kosong. Makanya manusia, ya, manusia yang diumpamakan seperti makanan adalah manusia yang senantiasa dibutuhkan oleh orang lain. Dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, dia selalu bermanfaat buat orang lain. Yang kedua, manusia diperumpamakan seperti obat. Ketika seorang sakit, pasti dia ingin sembuh dengan sakitnya. Berobat ke dokter, kemanapun dia berikhtiar untuk berobat, yang penting penyakitnya sembuh. Nah, ketika penyakitnya sudah sembuh, dia akan berhenti minum obatnya. Jadi orang yang seperti ini adalah diperumpamakan kadang-kadang dibutuhkan, kadang-kadang tidak dibutuhkan. Itu masih bagus, masih masuk peringkat yang kedua, ya. Kadang-kadang kita diperlukan orang, kadang-kadang juga enggak. Seperti itulah, bahwa ketika orang sakit, ya, pasti butuh obat. Ketika penyakitnya sembuh dan dia berhenti minum obatnya. Kemudian yang ketiga, perumpamaan manusia seperti penyakit. Di mana-mana kalau ada tawaran pengen sakit, pasti jawabannya enggak pengen sakit. Jadi sakit ini merupakan persoalan atau sebuah kata yang memang dibenci oleh orang lain, penyakit itu, ya. Maka tidak ingin orang dimanapun dia berada, baik tua atau muda, kecil atau besar, pasti tidak ingin, ya, kondisi tubuhnya kena penyakit. Dan orang yang diperumpamakan seperti ini adalah mereka yang dibenci oleh orang lain karena ucapannya, karena perilakunya, akhlaknya, atau suul adab. Mereka tidak beradab. Merugilah orang yang diperumpamakan seperti penyakit, karena tidak dibutuhkan orang, dibenci orang. Dengan apanya? Karena pelakuannya juga suul adab, tidak punya adab, tidak menghormati yang tua, tidak menghormati yang muda tidak menghormati yang tua, ya. Kadang-kadang dia sombong, kadang-kadang dia mencaci maki orang, suka menggibah orang, kemudian menipu orang, ya, itu kan dibenci orang. Makanya bersyukurlah kalau misalkan kita ini sebagai manusia diperumpamakan seperti makanan yang senantiasa kapanpun makanan itu pasti dibutuhkan. Hadirin rahimakumullah, jadilah manusia yang bisa bermanfaat buat orang banyak sehingga maslahat, ya. Contoh begini, ketika kita dinyatakan orang yang baik, masyarakat menganggap kita baik.
kemanapun kita berada, kemanapun dimanapun kita lewat rumah-rumah tetangga kita, sahabat kita, saudara kita, ya pasti akan ditawarkan, ayo mampir kita ngopi. Kalau kitanya baik, ya sini dulu mampirnya, ada goreng singkong, ada rebus ubi. Kalau kitanya baik. Tapi kalau kitanya tidak baik dengan tetangga, dengan siapapun, kita lewat saja, dia malah tutup pintu, ya jangan deh, gak usah mampir. Buat apa tuh? Lihat tuh itu, karakternya kurang bagus, karakternya buruk, ya akhlaknya juga buruk, ucapannya sering menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang, kemudian tidak punya adab sama sekali. Ya. Kenapa si iblis sampai terusir dari surga? Dia tidak beradab, tidak punya adab. Ya. Disuruh sujud saja dia kagak mau. Ya. Oleh Allah untuk sujud pada Nabi Adam kagak mau, karena merasa dirinya paling dari segala-galanya. Yang akhirnya diusir dan terusir dari surga. Maka orang yang diperumpamakan seperti penyakit ini, orang yang dibenci orang lain karena perilakunya di masyarakat sudah tidak berguna, ya tidak berguna sama sekali, tidak punya akhlak, tidak punya kesopanan, yang ada adalah kekejian, mencaci maki orang, kemudian juga dia sendiri membuat orang susah. Ya. Hidup itu, ya kalau kita tidak bisa membahagiakan orang, jangan membuat orang lain menderita. Kalau kita tidak bisa membuat orang lain tersenyum, jangan buat orang lain menangis. Kalau kita tidak bisa buat orang lain bahagia, jangan buat dia menderita. Kalau kita tidak mampu untuk memujinya, jangan mencela. Ya, maka kenapa Rasulullah saking diam itu adalah emas? Karena dengan diam itu berpahala. Ya, diam itu banyak pahalanya, banyak faedahnya sebetulnya. Maka ketika kita tidak ditanya apa-apa, cukup diam. Ketimbang nanti ucapan kita banyak mengandung dosa. Ini saja barangkali, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya buat kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.